Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lulu Atul Holila dari kelas akuntansi C2 dengan NPM 102210072. Di sini saya akan membacakan ringkasan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Ada 4 materi. Yang pertama adalah Ahamiyatu ma'rifatullah, pentingnya mengenal Allah. Materi yang kedua ada At-thoriq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. Dan materi yang ketiga ada Al-mawani fi ma'rifatullah, atau penghalang mengenal Allah. Dan materi yang terakhir ada Tauhidullah, atau mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata aropa ya'rifu ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa pembuatnya dan untuk apa ia dibuat. Karena itu, manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari-cari siapa gerangan Tuhannya. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim tidak akan membiarkan kita terkantung-kantung tanpa adanya pembimbing, yaitu utusan-utusannya, para nabi dan rasul yang akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Maka di antara manusia ada yang berhasil mengetahui Allah dan banyak pula yang tersesat, berjalan dengan angan-angannya sendiri. Materi yang pertama yaitu Ahamiyatu ma'rifatullah, atau pentingnya mengenal Allah. Mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala tentu saja sangat penting bagi kita. Hal ini berdasarkan alasan-alasan berikut ini. Alasan yang pertama, karena al-mauzu, atau pembahasan tentang Allah adalah pembahasan yang sangat agung. Alasan yang kedua adalah pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung dengan kuatud dalil, atau dalil-dalil yang kuat. Alasan yang ketiga, karena ma'rifatullah akan menumbuhkan atsimar, atau hasil pengaruh di dalam jiwa, yakni rof'ul imani wat taqwa, meningkatnya iman dan takwa. Hasil dari kita mengenal Allah, kita akan mendapatkan ketenangan, rasa aman, rasa kemerdekaan, keberkahan, dan hidup yang baik. Materi yang kedua ada At-thoriq ila ma'rifatullah, atau cara menuju ma'rifatullah. Seseorang itu wajib hukumnya untuk mengenal akan Allah sebagai langkah awal menuju kesempurnaan beragama. Tanpa mengenal Allah, maka ibadah apapun yang dilakukan bagaimana mungkin bisa dikatakan sampai, sedangkan tujuannya saja tidak diketahui. Karena itu, sangatlah penting sekali pengenalan akan Allah itu di dalam kehidupan ini. Dengan mengenal akan Allah, maka akan dirasakannya manis lezatnya keimanan, dirasakan khusyuknya dalam amal ibadah, serta ketenangan jiwa akan mengalir di dalam dirinya, menjadikan pribadi yang ikhlas, sabar, tawakal, serta ridho dalam menjalani hidup. Tentu tiada kebahagiaan yang melebihi daripada kebahagiaan para ma'arif billah, orang yang mengenal akan Allah. Adapun manusia-manusia itu untuk sampai kepada pengenalan akan Allah, maka terlebih dahulu ia harus mengenal dirinya yang sebenar-benarnya. Man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Barang siapa yang mengenal akan dirinya yang sebenarnya, niscaya kenallah ia akan Allah. Di dalam tasawuf, tahapan-tahapan untuk mencapai makrifat yaitu ada 4. Yang pertama syariat, yang kedua hakikat, yang ketiga tarekat, dan yang keempat makrifat. Lalu metode jalan menuju makrifatullah ada 5. Yang pertama zikrullah, yang kedua tafakur, yang ketiga muqarabah, yang keempat muhasabah, dan yang terakhir wirid. Orang yang sudah mencapai makrifatullah, dia akan merasa takut kepada Allah Ta'ala dan menguasai gerak-gerik hatinya, lalu selalu mengingat Allah Ta'ala. Tidak tertipu oleh harta, merasakan manisnya iman, dan tulus dalam beribadah kepada Allah.
Materi selanjutnya adalah sifat-sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah. Terdapat dua sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah. Yang pertama ada sifat yang berasal dari penyakit syahwat atau maradu syahwat, yaitu penyakit kefasikan, kesombongan, kezaliman, kedustaan, banyak melakukan perbuatan maksiat. Lalu sifat yang berasal dari penyakit syubhat, yang pertama ada kejahilan atau kebodohan, keraguan-raguan, penyimpangan, dan juga kelalaian. Materi yang terakhir adalah materi tauhidullah atau mengenal Allah. Tauhid adalah esensi akidah dan iman dalam Islam. Tauhid merupakan landasan utama dan pertama keyakinan Islam dan implementasi ajaran-ajarannya. Tanpa tauhid tidak akan ada iman, tidak ada akidah, dan tidak ada Islam dalam arti yang sebenarnya. Dari kalimat tauhid tersebut mengandung dua prinsip yang harus dipegang seorang muslim. Prinsip tersebut adalah al-nafyu, artinya peniadaan, merupakan penegasan tentang tidak adanya sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, prinsip al-isbat yang artinya penetapan, yaitu menegaskan bahwa hanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak. Bertemu dengan Allah itu dapat melalui ciptaannya, lafaz zikir, asmanya, perilaku dan peristiwa yang dialami, dan pelaksanaan ibadah. Buah dari tauhid itu adalah kebenaran, keamanan, keselamatan, dan ketenangan. Terdapat 3 macam pembagian tauhid menurut ulama. Yang pertama ada tauhidullah. Di dalam tauhidullah ada rububiyatullah, mulkiyatullah, dan Allah yang abadi. Lalu yang kedua tauhidul ibadah. Di dalam tauhidul ibadah ada mengingkari tauhid dan iman terhadap Allah. Yang ketiga adalah akhtar asyirik. Lalu bahaya syirik yang pertama kezaliman yang besar, lalu tidak mendapatkan ampunan, dosa terbesar, kesesatan yang jauh, dihapuskannya amal, diharamkannya surga, dan bakal masuk neraka. Sekian ringkasan pemataian materi dari saya. Bila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.